Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Drupadi Ciptaning Tias atas bimbingannya terkait mata kuliah biologi. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Yang Fadila Nurul Sakifa dengan NPM 33 dan kelima rekan saya yaitu ada Adelia Eka Puspita dengan NPM 4, Naila Hasna dengan NPM 5, Nibras Damayanti dengan NPM 7, Alivia Nuraini dengan NPM 35, dan Rahelia Putri Siregar dengan NPM 46. Kami dari kelompok 8A di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai esai yang disajikan dengan infografis yang berjudul Bioteknologi dan Keamanan Pangan Menjamin Kualitas dan Keselamatan Produk Pangan. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu topik bahasan yang kami diskusikan, yaitu 1. Peningkatan kebutuhan pangan secara global, 2. Keamanan pangan dan studi kasus, 3. Potensi bioteknologi menjadi solusi dari keamanan pangan, 4. Dampak perubahan iklim terhadap bioteknologi, yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan bioteknologi, yang keenam yaitu rekomendasi untuk masa yang akan mendatang. Di tengah populasi dunia yang terus bertambah, teknologi yang terus berkembang, dan juga iklim yang kian hari kian berubah, bioteknologi hadir sebagai solusi yang inovatif untuk membantu memudahkan produksi dan pengolahan pangan serta pengawetannya dari masa ke masa. Bioteknologi pangan dapat diartikan pula sebagai bioteknologi dalam bidang pangan yang berguna untuk mempersiapkan bahan serta pengolahan bahan menjadi produk siap pangan hingga pengawetannya dengan memanfaatkan mikroba dan juga mikroorganisme. Bioteknologi memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengatasi berbagai tantangan saat ini. Banyak sekali kasus yang melibatkan makanan yang diakibatkan oleh makanan. Salah satu kasusnya ialah kontaminasi makanan. Kontaminasi makanan ini dapat disebabkan oleh zat kimia atau mikrobiologi seperti bakteri, virus maupun parasit yang dapat membawa penyakit kepada makanan tersebut. Bioteknologi, terutama dalam bidang pangan, sangat penting untuk dipelajari karena seiring dengan berkembangnya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan, serta meningkatnya kesadaran dan permintaan masyarakat terhadap makanan yang praktis, enak, dan juga sehat, maka modifikasi rekayasa genetik pun harus terus dikembangkan secara meluas. Maka bioteknologi hadir dengan memanfaatkan mikroorganisme dalam pengolahan makanan yang bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan tahan terhadap cuaca, serangga, serta penyakit. Dengan memanfaatkan bioteknologi, produksi pangan akan terus berfokus pada proses pengolahan makanan dengan bantuan mikroorganisme dan juga berfokus pada rekayasa genetik yang dapat memanipulasi gen sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman dan mampu meningkatkan kualitas pada tanaman serta pada pengolahan pangannya. Jadi, permasalahan bioteknologi bahwasannya FAO meramalkan akan terjadi peningkatan kebutuhan pangan sebanyak 60% kira-kiranya, agar penduduk dunia tidak terpuruk dalam kemiskinan dan kelaparan. Pemulihan varietas tanaman pegangan seperti beras, jagung, tebu, dan gandum dengan memanfaatkan bioteknologi harus terus dilakukan. Akibatnya, mulai banyak terjadi kekeringan dan banjir. Dari hal tersebut, banyak terjadi kekeringan dan banjir yang sangat merugikan tanaman para petani sebagai produsen pangan. Maka, dari hal itu, keamanan pangan menjadi krusial karena langsung berkaitan dengan kesehatan, apalagi dengan kesehatan konsumen. Dari hal itu akan dampaknya terhadap ekonomi dan reputasi produsen pangan. Beberapa contoh kasus terkait keamanan pangan yang mencuat di media adalah ditemukannya kontaminasi salmonella pada produk ayam olahan. Dari hal tersebut menyebabkan wabah penyakit, temuan residu pestisida di sayuran yang melebihi batas yang diizinkan. Nah, dari hal itu, ketidaksesuaian informasi label pada produk makanan terkait alergen tertentu yang dapat menimbulkan resiko bagi konsumen yang rentan. Sini saya mempunyai solusi yang signifikan dalam mengatasi permasalahan keamanan pangan ini. Nah, beberapa solusi yang ditawarkan antara lain seperti biofortifikasi yang mana dilakukan pengembangan varietas tanaman dengan kandungan nutrisi yang lebih. Nah, di situ lebihnya lebih tinggi karena tahap terhadap hama dan penyakit. Lalu, ada penggunaan mikroba, pengendali yang bersifat menghambat pada pertumbuhan patogen dan juga pada tanaman atau produk pangan. Ada metode bioteknologi untuk mendeteksi kontaminan pangan dan lebih cepat dan akurat. Terakhir, ada permunian dan pembersihan
dengan menggunakan enzim teknologi bioteknologi lainnya guna membersihkan produk pangan dari residu pestisida atau kontaminan kimia lainnya. Dari hal tersebut, dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang bioteknologi, harapannya dapat meningkatkan keamanan dan kualitas pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara global. Jadi, bioteknologi memiliki peran penting dalam pengembangan keamanan pangan selama beberapa dekade terakhir. Berbagai penelitian juga menunjukkan manfaat bioteknologi dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, seperti rekayasa genetika pada tanaman tomat dan kentang. Dalam bidang keamanan pangan, konsep dan teori bioteknologi menjadi pusat perhatian dengan tujuan utama meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Jadi konsep dan teorinya itu yang pertama dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan modifikasi DNA suatu organisme secara langsung, yang tujuannya untuk membuat organisme lebih tahan terhadap penyakit, meninggalkan nilai gizinya, dan bahkan membuat bertahan lebih lama di tempat penyimpanan. Yang kedua itu ada biosensor. Biosensor ini merupakan perangkat inovatif yang menggunakan elemen biologis untuk mendeteksi zat berbahaya atau patogen yang ada dalam makanan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga ada fermentasi. Fermentasi ini merupakan proses bioteknologi yang menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi dan aman seperti yogurt dan tempe yang dikultur dengan mikroorganisme bermanfaat. Meskipun terdapat kemajuan, masih banyak kekurangan dalam penelitian bioteknologi dan keamanan pangan. Masalah utamanya adalah tidak adanya cara yang cepat dan hemat biaya untuk mendeteksi patogen. Satunya tadi itu ada biosensor, yang tampak menjanjikan, namun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas biaya dan kemudahan penampas skala besar. Selain itu, kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang dari konsumsi makanan hasil rekayasa genetika terhadap kesehatan manusia. Sebaiknya dilakukan penelitian komprehensif dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman dikonsumsi dan tidak memiliki efek samping yang merugikan. Bioteknologi memiliki berbagai inovasi dan teknik yang dapat secara signifikan meningkatkan keamanan dan kualitas pangan. Salah satu inovasi utama adalah modifikasi genetik tanaman yang meliputi peningkatan kandungan vitamin, mineral, dan mikronutrien untuk memerangi kekurangan gizi, serta pengembangan tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan salinitas untuk berpartisipasi dengan perubahan iklim. Selain itu, rekayasa mikroba berperan penting dalam mengembangkan probiotik untuk meningkatkan kesehatan, pencernaan, dan kekebalan tubuh, memproduksi enzim dan starter kultur untuk fermentasi pangan yang lebih efisien, serta menciptakan biopestisida dan agen pengendali hayati untuk memerangi hama dan penyakit tanaman. Secara alami, biofortifikasi juga merupakan teknik penting seperti fortifikasi tanaman dengan vitamin dan mineral esensial. Contohnya adalah beras emas yang diperkaya dengan vitamin A, serta peningkatan kandungan nutrisi dalam tanaman pangan. Deteksi cepat kontaminan melibatkan pengembangan metode bioteknologi untuk mendeteksi kontaminan pangan dengan cepat dan akurat, seperti penggunaan teknologi biosensor untuk mendeteksi keberadaan salmonella dalam produk daging olahan. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan analisis kritis untuk mempertimbangkan dengan cermat kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Kelebihannya yaitu meliputi efisiensi produksi yang meningkat, kualitas gizi yang lebih baik, dan keamanan pangan yang lebih terjamin. Tanaman transgenik dan teknik bioteknologi lainnya juga mampu meningkatkan hasil panen dan mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit. Sementara biofortifikasi dapat mengatasi masalah malnutrisi dengan meningkatkan kandungan nutrisi dalam pangan. Deteksi cepat kontaminan juga membantu melindungi konsumen dari penyakit yang ditularkan melalui makanan. Bioteknologi juga memiliki kekurangan, seperti kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang tanaman transgenik terhadap ekosistem manusia, tantangan yang ketat dan skeptisme masyarakat, serta biaya implementasi teknologi yang tergolong cukup tinggi. Studi kasus dan aplikasi praktis bioteknologi seperti jagung bete dan beras emas menunjukkan dampak signifikan dalam industri pangan. Jagung bete yang tahan terhadap hama telah meningkatkan hasil panen dan mengurangi penggunaan insektisida kimia. Sedangkan beras emas yang diperkaya dengan kandungan vitamin A membantu mengatasi kekurangan gizi di negara berkembang meskipun menghadapi tantangan regulasi. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa bioteknologi pangan berperan signifikan dalam menghadapi tantangan global terkait produksi, keamanan, dan kualitas pangan. Dengan teknologi ini, produksi pangan dapat ditingkatkan melalui modifikasi genetik dan penggunaan mikroorganisme yang efektif dalam pengolahan dan pengawetan makanan. Bioteknologi juga menawarkan solusi untuk masalah kontaminasi dan keamanan pangan dengan teknik seperti biofortifikasi, penggunaan mikroba pengendali, dan deteksi cepat kontaminan.
Penelitian dan aplikasi praktis menunjukkan manfaat nyata bioteknologi dalam meningkatkan nutrisi dan ketahanan pangan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, regulasi ketat, dan skeptisisme masyarakat perlu diatasi melalui edukasi dan penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, bioteknologi dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan sistem pangan yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan di masa depan. Demikian presentasi hasil diskusi kami dengan judul Bioteknologi dan Keamanan Pangan Menjamin Kualitas dan Keselamatan Produk Pangan. Terima kasih kepada Ibu Drupadi Ciptaning Tias. Sekian dari kelompok 8 kelas A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.